Selamat datang di Konspirasi Elit Global bersama saya Coki Pardede. Ya, saya Adriano Kalbi. Dan kita masih bersama Nesi di sini dan kita akan langsung aja ke topik kita kali ini. Kita akan ngebahas konspirasi pandemi atau wabah yang pernah terjadi di dunia. Karena kalau dulu kan kalau ada wabah ya udah kita menganggap wabah itu sesuatu yang harus kita lewati aja. Oke. Tapi semenjak tahun 2024 2025 ini sudah mulai konspirasi itu sudah mulai keluar, apalagi semenjak COVID dan ada kalau kita lihat di sosial media Epstein Files itu bocor. Ya. Sampai katanya kan ada dugaan, sekali lagi dugaan dan konspirasi ya. Dugaan-dugaan yang mengatakan bahwa contohnya dari yang paling dekat yang kita udah lewatin kan kayak COVID. Ya. Itu katanya man-made. Teori konspirasi sebenarnya kan orang tuh ngelihat pattern ya. Kayaknya dengan COVID-19 itu mereka ngelihat bahwa setiap 100 tahun kenapa ada sebuah pandemi besar gitu dan waktunya tuh kok mirip-mirip nih 1920, 1820 1820 habis itu 2020 itu kan. Jadi gue baru sadar. Orang-orang kayak apakah ini sudah direncanakan gitu. Ya. Jadi 1820 it's assuming Black Plague ya? Black Plague mana? Maybe 1720 itu. 1720. Iya. Sedikit lama ya itu Eropa. Iya. Tapi kan kalau kayak gitu kayaknya kita belum se-advance itu to manufacture something that big. Apa tetap bisa ya? Oh enggak, kok mukanya gitu? I don't know. Ya, I don't know. Aku kan gak ada di field itu. Tapi pengamatan pribadi aja, maksudnya kecurigaannya bagaimana? sebagai kacamata orang awam. Sebagai orang awam sih aku menarik untuk tahu informasi-informasi kayak fakta-faktanya gitu yang orang cari-cari pattern-pattern ini. Cuman ya aku masih mengikuti ajuan dari pemerintah. Betul. Ini kan salah satu yang udah mulai konspirasi banyak adalah virus HIV/AIDS. Coba kita lihat konspirasi dari mana nih. Jadi ini mulainya tahun 80-an di Amerika Serikat muncul kasus penyakit dengan sistem imun sangat lemah yang tidak biasa. Ini tahun 1983 sampai 1984. Ilmuwan berhasil mengidentifikasi virus penyebabnya yang kemudian disebut HIV yang menyebabkan AIDS sebagai tahap lanjutan infeksi. Virus ini diketahui menular melalui darah, hubungan seksual, dan penggunaan jarum suntik bersama. Sejak itu, HIV/AIDS berkembang menjadi pandemi global besar sebelum akhirnya bisa dikendalikan dengan terapi modern ARV. Nah, studi ini meneliti orang dengan HIV/AIDS yang masih percaya teori apa ini? Denialisme, yaitu keyakinan bahwa HIV tidak menyebabkan AIDS atau pengobatan medis tidak perlu. Penelitian menemukan bahwa kepercayaan denialisme ini masih ada bahkan di antara pasien HIV sendiri. Oke, dalam versi ekstrimnya, teori ini menganggap virus ini adalah rekayasa dari pihak tertentu seperti industri farmasi atau pemerintah untuk keuntungan dari obat dan program pengobatan. Maraknya teori konspirasi di lingkungan para pengguna media sosial tentang HIV/AIDS ini membuat pemerintah Rusia akan menyiapkan aturan baru untuk membuat illegal claim yang menyebutkan jika penyakit ini tidak nyata. Banyak warga Rusia yang menyebarkan info hoax bahwa penyakit HIV/AIDS itu palsu yang sengaja dibuat oleh perusahaan farmasi. Oke, yang kedua, virus Ebola. Ini Ebola ini juga. Tapi HIV/AIDS itu dari Amerika ya munculnya ya? Bukan dari Afrika ya? Nggak tahu, itu konspirasinya justru. Kan there is no way to find out the origin tuh ground zero tuh sebetulnya nggak pernah ketahuan. I see. Cuman waktu itu mungkin banyak movement kayak apa sih hippie gitu mungkin ya di mana orang-orang kan free love ngasal gitu. Akhirnya jadi betul enggak, tapi kan maksudnya dia waktu itu kan maksudnya tadi Coki Afrika kan karena konspirasinya adalah ada yang melakukan interspecies seksual kan. Kan enggak, siapa yang mau ngaku ditanya gitu? Apa Anda yang kemarin? Pasti nggak ada yang ngaku semua dong di bawah mati lah ini. Katanya from Africa, maksudnya itu nggak tahu ya. To look back kayaknya it's a bit racy banget to point out pada saat. Betul.
Tapi sebenarnya itu ya, jadi HIV itu lama-lama berubah jadi AIDS atau gimana sih? Jadi dia human immunovirus, jadi imun dulu. Imunnya dilemahkan, lalu dia jadi penyakit. Namanya ini virusnya HIV, nama virusnya HIV. Oke. Jadi kalau misalnya kita pakai terapi yang tadi dibilang tadi, dia bisa menekan HIV-nya nggak jadi AIDS. Ya. Nah zaman dulu itu belum ada terapi. Belum ada, zaman dulu itu death center. Death center. Sekarang nggak, sekarang udah pakai obat enggak. benar. Nah makanya konspirasinya muncul. Iya. Kok ada penyakit yang selalu bikin kita kebergantungan terhadap farmasi untuk bisa menekan supaya ininya tuh nggak bisa naik ke next stage gitu. Dulu ada, gue lupa, ada komedian kalau nggak salah Chris Rock komedian, dia bilang konspirasinya the money itu isn't in the cure, but it's in the medicine. Iya. Ini kayak teori konspirasi Big Pharma juga kayak gitu kan. Gitu. Betul. Bahkan sama penyakit-penyakit lain, bahkan cancer juga ada yang bilang kayak gitu. Tapi kalau cancer sendiri ini juga agak problematik. Bukan problematik ya, maksudnya kayak sampai sekarang kan the actual cure-nya tuh masih Nggak ada. Masih belum ada, betul. Soalnya kan terapi yang kita gunain apa namanya? Kemo. Ya kalau kemo itu kan sebetulnya dia mendistrak semua sel di area itu. Jadi baik nggak baik dihajar. Makanya kalau udah nyebar kemana-mana belum tentu hostnya bisa ini gitu. Kalau Ebola tapi nggak sampai jadi pandemi lah. Ebola tuh karena bisa di-contain. Sempat jadi virus aja ya, virus. Nggak di Afrika. Nah, kalau ini di Afrika betul. Dan ini ada di 28 Sierra Leone. Betul. Dan ini bisa di-contain dengan cukup baik oleh masyarakat sama otoritas di sana sampai akhirnya nggak. Dulu ingat nggak sih ada kayak panik virus Ebola gitu dari amplop? Iya. Nah, dari amplop? Yes. Yang ada di Amerika juga. Ngejilat amplop apa gitu. Amplop. Jadi virus Ebolanya bisa dikirim lewat amplop. Iya. Konspirasinya sih kayaknya ini senjata biologi yang bocor gitu deh. Enggak, teori konspirasi Ebola kalau nggak salah itu mereka mencoba untuk mengontrol populasi. Oh. Ya nggak sih? Betul. Iya, kalau virus Ebola soalnya di Afrika kan. Iya. Banyak orang struggling, banyak orang yang punya penyakit. Jadi banyak orang yang hidupnya di bawah tingkat kelayakan hidup lah. Kelayakan hidup. Jadi kayak dieliminasi gitu dengan virus population ini. Control ya? Population control. Tapi ya apakah benar atau tidak kita yang nggak ada tahu ya. Bukti pastinya. Yaudah, yang pasti yang paling hangat adalah COVID lah. Nah, ini sampai sekarang. Lo sendiri punya pendapat tertentu tentang COVID? Aku divaksin. Gue juga vaksin. Gue 2 kali. Gue plus yang plus satunya juga. Oh. Kan ada 2+1 kan? Iya. Boosternya. Booster ya. Tapi pada saat itu ya selain memang gue mengikuti arahan pemerintah, kita tuh kalau nggak divaksin tuh literally nggak bisa kemana-mana. Iya, ke mall nggak bisa. Kita naik transportasi umum, maksudnya kereta atau pesawat itu nggak bisa. Once again ya, kalau kita ingat masa-masa itu ya, masa dimana kita pengen kemana-mana harus spend budget untuk swab. Itu crazy time. Gila. Crazy time. Di awal kayak 1 juta nggak sih? Yes. Ya kan di awal sekali swab 1 juta, 1,5 juta. Dan kalau kita naik pesawat kan hampir setara tiket pesawatnya itu. Iya betul. Dan kita kalau udah ke sana, swab kita itu hanya bisa expire setelah berapa hari. Iya betul. Jadi kalau kita mau balik, harus swab lagi. Dulu tuh kayak setiap parkiran kosong ada klinik-klinik tertentu. Drive-thru swab itu. Drive-thru swab itu. Tapi lu waktu melewati itu tuh lu ada di posisi depresi gitu? Depresi karena sendiri di rumah gitu ya. Sebagai seorang ekstrovert lumayan sih. Jujur. Ini tuh ini tuh selalu diketawain sama orang, but it's like real. Ada orang-orang yang butuh waktu sendiri untuk gain energy kan. Aku kebalikannya. Justru malah aku kalau ketemu orang aku stres gitu. Jadi aku nggak pernah butuh kayak battery social battery aku habis, nggak pernah aku. Social battery aku habis kalau di rumah. Kalau sendiri, apalagi nggak kemana-mana gitu ya. Aku nggak bisa sendiri. Apalagi kan waktu itu kan kita seremnya itu adalah yang gue inget banget ya, kayak pembatasan bertahap, apa sih namanya, whatever, apa namanya? Iyalah, pembatasan kan, itu nggak berhenti kan? Iya, benar. Dan kita selalu deg-degan kayak misalnya angkanya turun hari ini, begitu turun semua keluar, tiba-tiba besok naik lagi. Tapi aku ngerasa kayak pas COVID tuh yang paling bikin stres tuh malah berita-berita nggak sih? Kayak I was very fortunate di rumah, ada adik-adik aku semuanya kayak aman.
Tapi begitu membaca kayak berita-berita orang kehilangan ayahnya, ibunya itu yang malah kayak oh, what's happening gitu loh, nggak ada so uncertain, semuanya tuh nggak jelas gitu apa yang akan terjadi dengan dunia ini. Oke, dan ini adalah teori konspirasinya. Silakan Tri. Nggak, ini kayaknya pasti pada inget lah. Gue mau langsung nanya ini. Lo mengikuti Epstein Files? Ikutin. Karena konten kan. Pada saat keluar, lu baca juga. Iya, pada saat keluar dokumen email itu percakapan dengan Bill Gates tentang yang katanya perencanaan meluncing coronavirus ini, lo gimana? To be honest, Epstein Files kan banyak banget. Ya, tapi ada yang spesifik 3 juta. Iya. I don't remember exactly apa conversation-nya, kalau nggak salah itu pembahasan nggak sih tentang virus tentang gitu. Virus, betul. Tapi apakah itu launching? It's two different thing kan? Iya betul. Apakah dilakukan atau enggak? Iya, menurut aku kadang-kadang tuh susah ya untuk membedakan. Soalnya gini, ini kan yang kita baca adalah email-email pribadi kan. Kayak bisa aja dia cuma nanya sama temennya tentang sebuah teori atau tentang apa yang sedang terjadi di dunia gitu. Tapi apakah lu akan meng-email temen lu bertanya tentang virus? Kalau temen aku Bill Gates, Masuk akal. Karena Bill Gates kan. Iya. Tapi ke teman yang lain enggak. Iya, jangan kan virus, aku kayak instrumen investasi yang bagus. Bill Gates. Soalnya kan yang menarik kan pada saat Bill Gates retire dari Microsoft, dia kan bikin kayak NGO gitu, dan dia keliling dunia. Message-nya cuma satu, selalu memperingatkan 100 tahun pandemi ini akan up dan ini akan keluar ancamannya dari benda yang nggak kita duga gitu. Ukurannya sangat kecil. Dia udah ngomong gitu di mana-mana. Di NGO dia keliling tuh selalu ngomong gitu. Aku ngeliat sih kayak interview dia selalu udah kecil. ngomong. Apakah bakteri, apakah virus, pokoknya dia berdaya satu aja, dia akan menggurung kita. Nah, tiba-tiba dicocokin tanggalnya masih Epstein File itu. Dan yang mengerikan lagi, coba deh, lo cari vaksin dari Amerika? AstraZeneca. Bukan. Pfizer case Pfizer case Supreme Court. Gugatan negara bagian tahun 2024. Negara bagian di Kansas di Amerika Serikat mulai melakukan tindakan hukum terhadap Pfizer di bulan Juni 2024. Gugatan ini menuduh Pfizer membuat klaim menyesatkan terkait efektivitas dan keamanan vaksin COVID-19. Iya. Tapi ada hoaxnya, dia dibilang informasi yang beredar sebelumnya bahwa Mahkamah Agung Amerika Serikat mengatakan vaksinasi universal ada tidak benar. Iya. Jadi memang sekarang ada gugatan ini, dan gue nggak tahu gugatan ini tuh selesai apa enggak. Oke. Terhadap Pfizer sebagai yang ditunjuk untuk vaksinasi COVID-19. Kalau waktu itu kita tuh pakai vaksin dari Cina tuh apa, Dri? Yang Pak Jokowi disuntik tuh, gue lupa namanya apa. AstraZeneca bukan. Ada, lo inget gak sih? Ternyata itu yang aman kan? Iya. Sinovac. Sinovac. Dulu kan. Ternyata malah ini yang gak ada efek sampingnya. Dulu tuh produk Cina kan belum sebesar sekarang ya. Sehingga kan apapun yang dari China kita agak memandang dengan sebelah mata. Karena dulu belum sebesar sekarang. Ya. Tapi kalau orang lihat Wuling masih apa itu? Tapi kalau melihat BYD dan Wuling dan Xpeng sekarang, saya akan lebih pilih vaksin Cina. Next time. Gitu karena dulu Cina tuh masih benar, semua kayak. Betul. Dan gue inget banget, gue vaksin pertamanya itu adalah yang dari Inggris. Karena nunggu nggak mau pakai yang Cina, so tau banget kan. Apa namanya? Apa yang dari Inggris namanya? AstraZeneca. Iya, dan kematian karena COVID pertama di Indonesia karena AstraZeneca. Dan batch number saya, aduh. Oh iya? Iya. Di batch-nya lu ya? Iya, batch. Coba deh, ada AstraZeneca. Fatality. Enggak. Batch 456, gue masih inget. Wow. Indonesia. Tapi lu sempet kena nggak? Enggak sih, enggak kena masalah. COVID sama kena. sekali enggak kena. Hebat, keren banget. Berarti lu ngikutin semua prosedur. 456. Iya, biasa-biasa aja sih. Gila, hebat sih lu. Hebat. Padahal aku takut banget ya, karena aku punya asma. Oh, nggak ada. Coba. Dan dibilang kan mereka kematian karena AstraZeneca coba. Nah, tapi sambil kita nunggu ini, gua tuh waktu itu lu kena COVID berapa kali, Dri? Gua 2 kali kayak sempet kena. Gua kayaknya kena sekali, 2 kali juga gua. Satu kayaknya nggak sadar. 457 ya? Nah, ini. 547 bener kan 457. Saya satu batch sama korban pertama. Dan gua demam abis itu. Iya. Oke, anyway, terus gua waktu itu kena COVID 2 kali. Yang pertama kali gue yang tanpa gejala,
Oh ya. Tapi tanpa gejala tuh maksudnya gimana? Jadi waktu di swab tiba-tiba positif? Iya. Gue pernah kena juga kayak yang cuma demam 3 hari gitu doang. Dan dulu tuh, aduh gue kalau nginget-nginget masa itu ya Nes ya, Dri. Dulu tuh kalau di swab positif tuh kayak death sentence gitu. Iya. Iyalah pasti. Soalnya kan kamu kenain juga. orang juga Betul. kan. Lu pernah terjangkit? Ya betul. Pernah Dia, hebat banget. di sini ada yang pada kena kan? Kena semua kan? Gue kemarin flu aja masih nyangka kayak COVID nih. Tapi karena gak The dites. trauma. Sekarang tuh ada lagi namanya flu Singapura, Dri. Ya Aduh, itu serem ada, sih. tapi itu gak. Itu flu Singapura sih agak serem ya. Temen gue belum pernah ke Singapura kena flu-nya doang. Ya Allah lucu banget. Iya karena ketularan orang di tempat gym. Jadi coachnya tuh kena flu Singapura. Terus ya namanya gym Ini kan. enggak kayak cacar-cacar gitu enggak? Iya dia cacar-cacar. Jadi dia di rumah nggak kemana-mana. Kasian. Dan sekarang yang lagi ramai banget apa namanya nih? Hantavirus. Hantavirus. Hantavirus nih apakah punya thoughts, punya prediksi apa? Hantavirus sih masih di konten di kapal itu kan? Ya, dan Ya. ini katanya emang mereka dari awal mengakui siapa ya? Gue lupa yang ngomong bahwa ini virus yang udah lama diamati dan katanya sih suspek nggak akan jadi kayak COVID. Karena kita udah ketahuan bahkan udah ada obatnya. Oh iya. Amin. Karena dari tahun 50 kan kalau nggak salah hantavirus sih. Tuh kan 50-an dikenalnya tahun 50-an saat perang Korea. Oh perang Korea. Iya. Oh awalnya dari tahun 50-an. Sungai Hantan. That's why namanya hantavirus. Gue kira karena Hantaro anime Enggak. itu. Karena dari tikus-tikus lucu Tapi serem itu. banget demam berdarah disertai gagal ginjal. Iya. Di sekitar sungai Urin, Hantan. feses, atau air liur tikus yang terkontaminasi. Hantavirus ada 2 bentuk loh. Terutama melalui urin, feses atau liur tikus. Ini hampir mirip kayak Black Death ya. Ya ini Serem makanya COVID itu kan yang menyeramkan itu karena virusnya baru, not enough time to create a medicine, tiba-tiba ada perintah internasional to consume a medicine. Kita tuh udah ngelewatin berapa pandemi ya, Dri? SARS lo inget nggak? Ingat ya masih kecil. Flu burung kan? Ya. Flu burung. Tapi dulu gue SARS nggak dulu tahu flu burung. Ya karena nggak ada death toll-nya kan nggak kayak COVID. COVID. COVID itu kan apa tadi SARS itu nggak ada pemakaman khusus, bro. Dulu kan serem banget Oh iya, ada pemakaman itu khusus. yang bikin Orang stres ya. diplastik-plastikin Betul kata itu. Nancy. Iya, dan COVID tuh I think one of the scariest thing is that kita juga dengar kabar-kabar orang-orang yang kayak jangan bawa ke rumah sakit. Iya. Nanti kalau di rumah sakit malah dikasihin death sentence gitu loh. Betul. Dan lo inget nggak dulu oksigen jarang. Ya tabung oksigen langka. Tabung Betul. oksigen langka. Dan teman-teman gue deket banyak yang kena COVID. Ya. Ada yang nyaris lewat, ada yang lewat juga. Dan gue ngelihat pakai. Dan peninggalannya COVID adalah touchless button. Di lift. Peninggalan COVID itu touchless button. Dan Dipakai warung oleh- Padang yang di ini. Ya itu gue kesel banget sih. Warung apa? Warung Oh, Padang yang nih. diplastikin. Oh, Ya, gara-gara COVID. Itu gara-gara COVID Oh, kan. COVID, Dulu iya sih. kita boleh ngambil kuah sepuasnya. Sekarang sejak COVID. Tapi jujur lebih bersih sih, Kak. Iya. Betul. Kalau dipikir-pikir, Tapi kan berarti sebelumnya kayak semua udah di meja orang, ya dimakan gitu. terus diambil lagi dikasih orang lain. Yes. Yes. Loh tapi kan memang salah satu inti Charmnya adalah charm traditional food itu adalah Oh, iya, iya, saat iya. udah di pass around Community ya. community. Komunal. nah sekarang tuh kayak kalau gue mau ambil kuahnya ada yang mau buka kan ya lo kayak makan nggak ini nggak bisa buka. Karena kan kalau sekarang kalau plastiknya lo buka itu Iya, udah dihitung. udah dihitung. Udah dihitung. Dulu kita bisa minta kuahnya doang. Iya. Ya dan ini juga ada video teori konspirasi banyak banget ya kayak udah diramal The Simpsons. The Simpsons ini lagi-lagi kan udah pasti. Lo pernah dengar ini nggak penjelasannya kenapa The Simpsons nih? Kenapa banyak banget Iya. yang diprediksi Iya, sama The iya. Simpsons. Sebenarnya The Simpsons tuh episode banyak banget. Iya banyak banget. Banyak banget dan memang ada scene-scenes yang menyerupai kayak misalkan Donald Trump tuh yang Iya, turun dari yang pegang. tangga. Iya, Charlie Kayak- Kirk juga ada kan ya? Charlie Kirk ada Aku kan? belum lihat. Something Nggak tahu. kayaknya debate di kampus ya, tapi mungkin karakter. Iya, pokoknya banyak banget Donald Trump, scene-scenes ya. yang akhirnya kayaknya rada Iya. mirip-mirip. Tapi apakah mungkin prediktif? I don't know. Ya maksudnya dalam ini ada artinya misalnya satu season ada 24 episode dan dia udah 15 season berapa sih sebenarnya ketepatannya Iya, gitu kan. ratusan episode deh. Kalau The Simpsons. Dan Tapi The apa Simpsons show? lagi-lagi memang yang lebih konspirasi dan yang lebih menarik dari The Simpsons adalah sudah belasan tahun tidak tamat-tamat ya. Itu sih sebenarnya gue lebih tertarik sama itu. Gimana Iya. manjangin IP sepanjang itu Hebat. tuh. Itu iya, hebat betul. sih. Bart sama Lisa. The Simpsons. Ya intinya menurut gue kalaupun ada pandemi-pandemi lagi ya udahlah dijalanin aja lah. Gak Oke, ada solusi lagi. Kita langsung ke email aja nih membacakan logika warga. Dari Mr. GG.
Dia percaya. Virus bukan ancaman utama tapi alat distraksi. Halo, gue aja yang baca. Halo, gue punya pandangan yang mungkin agak beda dari kebanyakan orang. Menurut gue, virus seperti COVID atau hantavirus itu bukan ancaman utama. Ancaman sebenarnya adalah narasi yang dibangun di sekitarnya. Setiap kali ada virus baru, perhatian publik langsung terkunci di situ. Orang lupa soal isu ekonomi, kebijakan global atau perubahan sistem digital yang diam-diam terjadi. Teori gua, virus dipakai sebagai alat distraksi global. Saat semua orang fokus ke kesehatan, ada perubahan besar di level kebijakan, teknologi, dan kontrol data yang berjalan tanpa banyak perlawanan. Kalau diperhatikan, setiap krisis kesehatan, quote-unquote ya menurut dia, selalu diikuti oleh percepatan sistem baru, digitalisasi, pengawasan, regulasi global yang lebih ketat. Jadi menurut gua pertanyaannya adalah bukan virus ini dari mana, tapi apa yang berubah saat virus ini muncul. Itu aja dari gue. Ya, jadi seperti touchless button tadi, plastik di lauk padang gitu. Iya kan kita nggak sempat protes waktu itu kan. Zoom meeting. Aduh, gue inget lagi. Masa-masa Zoom tuh asu. Ya gue nggak kuat banget itu Zoom meeting. Iya, terus mana kadang lupa matiin ini kan audio. Aduh, males banget gue. Itu Zoom meeting tuh adalah hal yang paling. Ya akhirnya udah nggak akan jadi. TikTok dance. Oh ya, TikTok juga keluar pas ini ya. Ramainya ya. Tapi menurut gue salah satu blessing di coronavirus itu adalah semua konten viewsnya gede. Nah, itu AdSense Karena semua orang di rumah. Perlu entertainment ya. Betul. Tapi ya kalau disuruh ngulang lagi nggak mau gue. Tapi bagus nih sentence terakhirnya. Iya, pertanyaan bukan virus ini dari mana, tapi apa yang berubah saat virus ini muncul. Ini regardless kayak apakah ini teori konspirasi atau enggak virusnya. It's a legit question. Apa yang berubah ketika virus ini muncul? Apakah ada pihak-pihak yang memanfaatkan kan? Memanfaatkan. Iya. Dan memang pada akhirnya untuk tahu itu ya kita harus sehat dulu memang. Melewati pandeminya memang. Benar. Ini juga silakan pikiran lo nih. Pola yang terlalu rapi untuk disebut kebetulan. Gue udah lama memperhatikan satu hal, setiap kali dunia mulai stabil, selalu muncul virus baru yang bikin semua negara panik. Dari COVID sampai sekarang hantavirus tiba-tiba dibahas lagi. Gue nggak bilang semuanya ini palsu, tapi polanya terlalu rapi seolah ada siklus yang diatur ketakutan, lockdown, vaksin atau solusi kontrol ekonomi baru. Menurut gue ini bukan soal virusnya, tapi soal siapa yang paling diuntungkan dari setiap kepanikan global. Perusahaan besar, lembaga kesehatan global, dan negara-negara kuat yang selalu muncul sebagai penyelamat. Tapi sekaligus sebagai pemain utama dalam sistem baru yang terbentuk setelahnya. Buat gue pribadi ini bukan kebetulan, ini sistem yang berjalan dengan salah struktur dan kita cuma jadi penonton dan bereaksi. Any thoughts? Kalau ini bilang di atasnya, apa namanya tadi di awal dia bilang ketika dunia mulai stabil. Ini nggak benar sih kalau sekarang situasi saat ini. Hantavirus muncul di tengah. Iya. Secara timing dia tidak di tempat yang paling stabil ya. I know what you mean. Coronavirus fit deskripsinya, tapi yang hantavirus tidak. Yang ini kurang ya. Bro, ini meledak perang Iran nih, udah paling. Betul. Dan orang-orang tuh sampai capek. Aku ngeliat yang tentang hantavirus ini, selain orang takut lebih banyak meme-nya. Jadi kayak orang kayak another one gitu lebih. Iya, betul. Menurut lo perang Iran dan coronavirus akan lebih tiring mana? Aduh, itu dua-duanya tiring sih. Gue sebenarnya yang gue paling sebel dari perang Iran ini adalah VGA mahal. Benar. Gue suka main komputer. Sekarang mahalnya parah banget. Dan itu akhirnya gue jadi merasa kayak, aduh ini tolong dong cepet selesai dong, karena gue nggak bisa main. Impact yang lain yang terganggu ya. Gaming apa segala macam semuanya mahal dan ya. Bukan orang-orang dan anak-anak yang dihabisin di Iran, Kak. Nah ya itu juga. Cuman kan maksud saya kan sebelum kita peduli sana kita deket-deket dulu sampai akhirnya gue mulai tahu dulu ternyata oh iya benar ini bahaya. Karena anak di sana nggak bisa main komputer juga. Loh kok gitu. Ya sudah. Emang beda point of view antara ibu dan sama bapak anjing. Tapi nanti kalau misalnya ternyata dog food terpengaruh, mungkin gue akan. Mungkin ya. Ya wes kayak gitu. Mudah-mudahan nggak ada lagi pandemi lagi lah ya. Nggak ada, kita lebih banyak doa perang itu berakhir daripada pandemi. Betul. Tapi Adriano Colby punya statement yang bagus banget mengenai Epstein Files. Kita tutup dengan itu aja. Katanya kalau misalnya minat baca Indonesia katanya rendah, enggak. Kita semua baca Epstein Files. Tapi nggak 3,5 juta files. Iya enggak semua emang. Yang jadi meme aja memang. Jadi sesuai dengan minat bacanya aja.
Oke. Sampai ketemu lagi di episode kita selanjutnya. Dah.